Semangat lagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, yes, sukses. Silakan duduk. Kita ulangi yuk, biar kita apa namanya semangat paginya. Baik. Luar biasa, dahsyat, yes, sukses. Tepuk tangan untuk saya senang sama orang yang seperti itu. Saya mau semangat nggak semangat urusan gua bukan urusan lo, betul nggak? Iya, di luaran lagi lesu, lagi lelah, lagi gimana gitu urusan di luaran kita nggak bisa kontrol, betul nggak? Yang paling penting saya semangat. Ya dong, yang paling penting Anda semangat. Yes. Solek yang lagi lemas semangat loh. Semangat lo. Ayo, semangat. Thank you Pak Daniel, thank you teman-teman yang lain di bidang yang lain, Indah semua lah. Ini udah kayak keluarga sendiri nih ya. Iya. Iya. Biasanya kalau keluarga kalau datang dikasih makan, ini nggak dikasih makan. Bercanda. Oke ya. Bercanda. Tadi ditawarin makan. Ya saya cuma bilang gue udah makan, tapi kalau ada sih boleh juga. Bercanda. Oke ya. Perlu cerita latar belakang saya dulu nggak? Perlu ya. Sebagian mendengar ya. Saya Wianto Setiawan, istri satu, anak dua nggak baru. Baru itu nanti ke depannya ada pasal ya, pasal baru. Ya. Oke, istri satu anak dua, jangan terbalik ya. Latar belakang saya masuk, saya berapa lama di sini? Waktunya. Jangan suka-suka loh, rumah saya dekat tuh saya bisa. Ya. Oke. Saya waktu itu mengapa bergabung di Prudential, jujur saya nggak pernah punya cita-cita bergabung di asuransi. Ada cita-cita jadi agen asuransi? Kalau ada namanya tragedi. Oke ya. Nah waktu itu saya pengusaha multi level, bukan pemain, pengusaha multi level, model-model Sophie Martin lah, barang produk-produk di sistemnya juga seperti itu. Nah kemudian kurang lebih tahun 2004 ada dua wanita cantik datang ke kantor saya kan direkturnya kan yang punya kan, join dengan teman saya. Kemudian setelah itu dia datang, saya sebenarnya tahun 2004 itu perusahaan udah kolek, bayar gaji juga biasa kan, bayar gaji bayar supplier ya mulu kan, tapi masih kebayar. Dia datang kemudian dia ngomong cerita panjang lebar, namanya agent baru ngomongnya bener nggak? Setuju saya nggak bener. Ya, kalau yang nggak bener dari mana? Orang saya lagi pusing, semua yang bener jadi nggak bener buat saya. Orang lagi pusing mikirin utang itu lah. Dia datang sama saya, ini dua wanita cantik ngomong panjang lebar. Ya, singkat cerita kemudian, tapi anehnya saya beli. Tahu nggak kenapa? Saya lelaki loh. Betul ya? Can? Salah. Maaf ya, waktu itu kalau Jupe datang sama saya nggak anggap orang yang pusing. Ini kira-kira ya. Saya nggak. Kenapa saya ambil simple, namanya Foni. Kenal Foni kan? Ya, kenal. Bapaknya teman saya. Ini kira-kira. Papanya teman baik saya, jadi saya masuk karena papanya. Saya ngerti nggak apa yang ngomongin? Saya nggak ngerti. Dia pinter nggak pinter, saya lagi pusing kok. Dia datang saya lagi pusing, lagi pikirin giro apa namanya udah jatuh tempo nggak ada. Ya dong, singkat cerita dia datang saya beli. Oke. Tahun 2006 datangnya 2004, 2006 datang lagi. 2006 perusahaan saya benar-benar kolaps. Saya pengen tutup takut, tahu nggak itu perusahaan kalau tutup? Utang saya ke supplier kan banyak. Ya, itu kalau saya tutup pasti supplier ngeroyokan. Ya dong, kalau saya masih buka masih ada rukonya saya tidak bilang tar, betul nggak? Ya dong, kalau lu mau nggak macam-macam, gua tembaknya banyak, tar, betul nggak? Ya dong, nah seperti itu. Nah udah begitu udah, dia bilang gini, dia panggil saya Om, saya bingung dia panggil Om, karena umurnya beda tipis loh. Dia waktu itu umur berapa gitu, paling sekitar umur saya baru umur 21 lebih waktu itu. Nah terus udah begini datang, katanya Om, katanya referensi dong, saya nutup. Enak aja lu referensi. Buahnya jadi agent. Dia nggak percaya. Jadi saya yang nyodorin diri jadi agent. Kenapa? Karena perusahaan saya sudah kolaps, gaji saya udah nggak dibayar 10 bulanan. Walaupun saya owner, tapi kan digaji kan? Udah 10 bulanan. Yang ada gaji pegawai
utang sana, utang sini. Oke? Sebenarnya dia nggak percaya. Akhirnya kita ikut BOP waktu itu masih di apa namanya Victoria di mana tuh yang Menara Tamrin. Oke? Menara Tamrin. Ya. Dia nggak percaya saya datang, setelah saya datang, ya setelah saya datang terus kemudian saya lihat BOP-nya bagus kan? Progresnya luar biasa nggak? Luar biasa. Menurut teman-teman gimana tanggapan saya? Oh, saya bilang biasa-biasa aja. Saya cuma bilang gini, pertanyaan saya cuma satu. Bisa bayar utang gua nggak sih? Itu doang. Saya orang MLM, biasa diiming-iming, betul nggak? Saya takut diiming, saya cuma bilang, saya ngerti sistemnya, saya lihat sistemnya. Bla 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 sistemnya. Menurut saya sistemnya, kalau benar-benar bisa jalan, ini utang kebayar. Langsung saya bilang Pak Rifwan, gue jadi agent. Ini namanya kaya. Saya setengah paksa jadi agent. Baru jadi agent, nggak ada agent yang model kayak saya. Gue minta CD-nya. Wah, udah minta CD-nya. Jadi bikin SQS. Gitu, bikin SQS. Dulu kan enak, nggak perlu AJ dulu kan? Zamannya saya, CD SQS. Foni kan agent baru. Leadernya Rinali, kenal Rinali kan? Dari rumah biasa, direktur kan dulu cuma nyuruh-nyuruh doang. Begitu bisa masukin CD ke komputer, gampang dong masukinnya kan? Masukin CD ke komputer, install gampang nggak? Buat saya nggak gampang, orang biasa nyuruh. Ini saya kira-kira. Tapi karena kepengen, klik, telepon Lina. Gimana ya? Terus sampai bilang gini, Bapak serius nggak sih? Ya serius lah gitu kan. Akhirnya singkat cerita udah. Terus setelah itu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan mungkin agak beda dengan yang lain. Saya bikin ilustrasinya dari anak umur 1 tahun sampai umur 55 tahun berikut sampai 55. Betul ya? Dari 500.000 sampai 5 juta. Saya buat semua ilustrasi, banyak nggak? Saya cuma simpen, nggak di print, mahal. Ya udah gitu. Tapi waktu saya buat, misalnya saya buat anak. Kalau saya yang punya anak, yang agent kuliah saya datang, gimana sih gua nolaknya supaya agentnya lari? Ya, saya berandai-andai. Terus setelah itu saya berandai-andai, saya jadi agentnya. Nah, saya jadi sih ngomongnya apa sih supaya dia nggak bisa nolak? Itu saya berandai-andai. Jadi dulu saya nggak ngerti namanya handling objection, saya di pikiran dulu. Oke? Setelah itu apa yang terjadi? Sampai umur 55, apa nggak mandi tuh waktu itu. Ya. Terus saya ketemu orang. Nah, yang jadi masalah, saya gengsi saya tinggi, betul nggak? Direktur jadi agent B, betul nggak? Gengsi nggak? Jangan berpikir orang kere nggak gengsi, lu orang kere makin gengsi. Udah punya utang masih gengsi. Sekarang udah secara teori udah ngerti kan? Sekarang saya mau nawarin siapa gitu, betul nggak? Saya ingat ada anak muda yang saya pernah latih, terus dia sukses. Ya sukses lumayan lah, buru-buru banyak uang. Saya panggil, namanya waktu itu Budi, saya bilang, Bud. Dia panggil saya waktu itu Om. Heran saya dipanggil Om, lu benar tidak Om di BT. Terus dia bilang gini, Bud, menurut lu Bud, kalau ada produk seperti saya ceritain Prudential. Oke ya, saya nggak pakai rekening B, nggak pakai Pak Ali, waktu itu saya belum kenal Pak Ali, udah jabatan tangan. Ya, nah, udah, bla, menurut lu bagus kan? Bagus sih Om, bilang gitu. Kalau gua jadi agentnya, menurut lu oke nggak? Oke Om, bilang begitu. Kalau gua jadi agent, lu beli nggak? Beli Om. Tanda tangan gua jadi. Closing pertama. Itu menembus mental. Oke? Singkat cerita, saking menggebu-gebu, saya pernah tanya Lina. Kan keterangannya 1 hari ketemu 2 orang. Terus seminggu ketemu 10 orang, closing 1. Terus setelah setahun dapat 5 juta. Terus saya bilang, kalau begini caranya Lin, gue mati digorok orang duluan nih. Saya bilang gitu, boleh nggak? Saya bilang, saya ngomong gue lemah deh, boleh nggak gue lebih dari 2 orang? Jawabnya nggak enak, jawabnya begini. Itu kan bisnis bapak mau 10 orang boleh, 20 orang boleh, nggak mau juga nggak apa-apa nih. Tapi saya singkat cerita, saya lebih dari 10 orang 1 hari. Kenapa? Ada hitungannya mesti bayar utang. Betul? Saya mau tanya, 1 hari cerita 2 orang, kemungkinan tolak berapa orang?
Hah? Dua orang. Satu hari cerita 2 orang sama cerita 10 orang. Kemungkinan closingnya yang gede yang mana? 10. Oke? Satu hari cerita 10 orang. Kemungkinan tolak berapa orang? Berapa? 11? 9. Satu pasti masuk. Jadi mungkin nggak 10 nolak? Jujur deh, enak mana ditolak 2 orang apa enak ditolak 10 orang? Halo? Direktur loh. Betul nggak? Bicara mental, kenapa orang-orang nggak bisa sukses? Bukan bodoh, mental, betul nggak? Orang bodoh bisa diajarin, tapi kalau orang minder, oke? Saya ngerti kira-kira. Nah itulah keadaan saya. Singkat cerita, ya saya maaf sekali bukan menyombongkan diri, jarang sekali penolakan. Tahun pertama saya gabung 31 Maret 2006 itu 500 juta API penjualan pribadi. Tahun kedua 700 juta. Dalam waktu 2 tahun saya lunas 400 juta beli mobil 2. Oke? Nah, teman-teman bisa bayangin nggak waktu saya lagi bangkrut anak saya bilang begini. Itu kan saya pasti tadi ada mobil Honda Jazz ya. Saya nggak tahu sudah lupa ya. Jadi anak saya bilang gini, papi katanya, Christine mau sekolah dong di Aussie. Wih, boro-boro di Aussie. Di sini aja gue bingung, dia nggak tahu, betul nggak? Masa papa mesti cerita? Oke? Nah, tapi pas saya bergabung di perusahaan saya, dalam hati saya, kalau saya sudah Prudential, saya akan balas. Pas saya udah di Prudential, kemudian di ulang tahun ke-17, saya kasih kunci Honda Jazz terbaru dengan mobilnya. Oke, saya angkat. Betul nggak? Banyak kan orang-orang ya, gue beli dia prosedur doa dengan iman. Wah iya. Oke, nah teman-teman itu sebenarnya bukan terlalu sayang banget, enggak juga, cuma tebus rasa bersalah. Saya tahu waktu saya lagi bangkrut, saya cukup banyak orang konseling sama saya. Saya harus dengan sukacita, harus dengan senyum nasihatin orang, betul? Ya dia nggak tahu saya menangis. Bisa bayangin saya bangkrut, nggak punya apa-apa, rumah sudah digade, hampir disita bank. Walaupun itu joinan ya, join dengan teman saya bikin usahanya. Tahu istri itu kalau lagi begitu bisa mulutnya jadi senapan, betul? Ya. Tapi saya bersyukur punya istri seperti itu, ya positif. Oke? Istri saya waktu itu masih kerja, buat makan aja nggak susah, tapi buat buat yang lain-lain belum tentu. Teman-teman, boleh nggak saya bilang begini? Ya, saya sampai ada teman yang nggak enak ngomong masa gini, Pak Wianto ngapain jadi agent katanya? Butuh per bulan berapa sih saya kasih deh, nggak usah jadi agent. Sampai gimana sih kira-kira buat dia positif, buat saya kira-kira rendah banget ya jadi agent. Betul? Ya, saya bilang begini, maaf, terima kasih untuk bantuannya, sampai saya harus menghidupi diri sendiri. Ya, saya punya prinsip gini, gua jadi laki gak bakal numpang sama bini, walaupun istri punya penghasilan. Oke? Benar saja, ya, kejadiannya setelah 3 tahun saya di Prudential, istri saya di PHK karena dia kerja. Ya 3 atau 4 tahun kemudian di PHK. Kalau saya tidak punya bisnis di Prudential, apa yang terjadi? Dulu waktu bangkrut saya berdoa, tiap hari saya doa. Yang jadi saksi itu cuma bantal, nangis di bantal. Ya kalau nangis di restoran malu kan, nangis di bantal. Istri saya sembunyi dari istri, kenapa? Dengan baik-baik. Kalau yang banyak utang, ya saya pernah diburu kartu kredit. Padahal pernah ya, itu senasib dengan saya. Ya, padahal yang pakai bukan saya dulu juga udah waktu di multi level sebagai owner juga sebagai motivatornya juga. Itu kemana-mana biaya hotel saya pakai kartu kredit saya. Perusahaan nggak bisa bayar, saya gubernur saya kan. Tahu di gubernur kartu kredit modelnya seperti apa? Tinggi, gede, hitam. Ya, ada tinggi gede itu masih maaf ya. Nggak ada ganteng-ganteng. Oke ya. Nah, bisa bayangin seperti itu. Oke? Nah, teman-teman, saya bilang begini. Tuhan tolong
doa pasti doa lah. Tapi kan doa aja nggak bisa, tuh nggak? Nangis terus kalau malam dibantah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Fodi datang, jadi agent itu saya bilang, ini mungkin jalan dari Tuhan. Oke, saya gabung di Prudential. Dan beberapa tahun yang lalu anak saya rata-rata semua, ya, yang paling besar lulusan S2-nya lulusan China, yang kecil S1-nya lulusan Singapura. Rumah dulu sudah digade, tetapi Tuhan pakai Prudential, puji Tuhan. Saya nambah apartemen 2, salah satunya Oke. Tadinya saya datang tanpa harapan, tetapi bukan buka jalan dari Prudential, dan saya punya masa depan ke depan yang jauh lebih bagus. Kalau saya bisa, apakah teman-teman juga tidak bisa? Halo? Ngomong sebelah, saya bisa. Saya bisa. Karena semua sudah bisa, jadi pembicaraan stop sampai di sini. Oke ya? Kan udah semangat. Ya. Oke teman-teman, saya ternyata di Prudential itu, ya, saya mau bilang begini teman-teman, hidup itu adalah berjuang. Betul? Saya selalu bilang gini sama teman-teman, saya bilang gini, bagus, tiap tahun gue berjuang, ada aja kendala, aja ada tantangan. Kenapa? Kalau kagak kebablasan, merasa nggak perlu Tuhan. Betul ya? Nah, teman-teman, saya ceritakan tantangan saya kemarin. Sebelum masuk materi, saya nggak tahu di tempat ini banyak yang ngejar, yang banyak UM dari sini UM. 1, 2, ini banyak agent atau banyak leader nih? Leader ya? Bagi-bagi. Oke. Ini ngomong soal leader boleh kan badannya? Solide. Hah? Solide. Boleh juga? Boleh. Kalau boleh juga saya boleh, orang materinya udah begitu. Oke. UM ke AAD berapa api? Hah? 150. Sekarang udah berapa apinya? Halo? Apinya udah berapa? Api. Tadi angkat tangan dia mana? Berapa Bu? Udah terpenuhi? Yang belum terpenuhi saya belum terpenuhi. Kok? Berapa? Hah? 40 juta api. Saya ngomong UM aja ya. Yang SUM KAD sama ya, 40 juta api. Tahu nggak? Saya boleh ngomel nggak? Ya benar, ntar saya ditanya rumah saya ntar lagi sama. Saya ngomongnya sama leader saya. Tahu nggak lo untuk mencapai AAD berapa api? Siapa namanya? Eko. Kok tahu nggak lu kok? Eko dulu aja ya. Tahu nggak kok? Lu untuk capai AAD itu berapa api? 150. Lu bisa itu nggak kurangnya berapa? Kalau nggak bisa, ntar saya pulang dulu pakai kalkulator. Kurangnya berapa? 110. Oke? 110 juta api. Tahun kemarin, ini UM baru atau udah lama? Tahun kemarin itu berapa api? Tahun 2015, 200. Tahun kemarin 2016 200 juta api. Kalau kita bagi 12 per bulannya berapa? 60, 80. 17 juta per bulan ya? Per bulan berapa? 18 juta api? Iya, kurang 18 juta api. Kalau per bulan 18 juta api, ya, berarti sekarang kalau track recordnya sama, itu 18 juta api juga tambah 110 tambah 40 berarti 558. Lu bakal AAD kan?
Saya ngomong boleh bebas nggak sih? Boleh. Jangan tersinggung ya. Ya. Ntar bakal naik dan bakal jadi pahlawan, oke? Ya. Nah, sekarang kita ngomong jujur aja deh. Banyak orang bilang begini, saya sih paling apa? Bisa, yes. Startup, yes. Startup, yes. PCC, yes. Ada yang lebih dari PCC nggak Pak? Saya bilang yes dulu. Bisa bulan gocap tiap aja nggak dapat. Setahun gocap tiap nggak dapat. Udah di Desember, 40 juta. Lu masih mau PCC? Masih mau. Kalau takut akhir Desember masih bisa tahun depan Pak. Bertahun-tahun begitu. Oke. Pertama saya mau tanya, apa pentingnya AAD buat Anda? Eko? Cuma teori ya, berarti. Siapa yang mau nikah di sini? Ada? Dulu waktu pacaran mau nikah ada? Ya dong, apa langsung kesenggol di bus langsung nikah? Enggak dong, pacaran dulu kan. Udah bikin undangan, udah hari haknya tinggal 2 bulan. Saya mau tanya, kalau nggak jadi nikah gimana? Pak, saya akan beli aku 3 bulan. Buat apa? Makan Pak, biar mati. Bisa ngerti kira-kira? Bisa ngerti kira-kira? Banyak orang cuma teori karena subconsciousnya nggak bicara seperti itu. Ya, kita ada hubungan materi. Oke teman-teman, saya bilang juga, kalau ini sangat penting, tentu ada perbedaannya. Saya bilang sama leader-leader saya di Smart Synergy, saya bilang gini, lu cuma ngomong doang, mau buktinya apa? Yang lu lakukan tahun kemarin dan tahun sekarang sama. Kalau lakukan sama, berarti sebulan cuma 18 juta. Kerja keras lu sama, cara lu sama. Orang kalau memang benar-benar punya alasan yang kuat untuk KAD, itu kerja kerasnya gila-gilaan. Betul? Kalau kagak gila-gilaan itu cuma logikanya yang mau. Siapa yang gak mau dapat komisi lebih gede? Siapa yang gak mau dari hari KAD? Betul nggak kira-kira? Ya. Temukan hal ini. Oke? Nah, nggak apa-apa ya kau ya. Sorry jangan tersinggung ya. Masih Pak. Saya nggak enak. Ya ntar kamu tersinggung lagi. Oke? Jadi serius kamu nggak tersinggung nih? Serius. Karena kamu nggak tersinggung, saya minum dulu ya. Kalau tersinggung, Oke? Perlu nggak yang namanya semangat? Perlu yang namanya semangat ya. Orang sepintar apapun, sejago apapun, kalau udah nggak semangat loyo, bisa nggak? Nggak bisa. Maaf, agent baru nggak ngerti apa-apa, nyuruk sana nyuruk sini, semangat lagi closing nggak? Closing nggak? Closing, betul nggak? Dia cuma ngomong Pak Ali, bagus mana? Dia ngomong tangganya, betul nggak? Tapi lagi udah masuk aja tante, gitu. Keponakan lu tante. Betul nggak? Yang penting semangat ya, betul nggak? Closing nggak? Tantenya udah kepingin lagi, udah gua tanda tangannya daripada lu tambah semangat gitu. Betul nggak? Udah. Saya ketemu dengan, sorry saya nggak sebut namanya. Ngajarnya jago, di trainer pusat. Saya kenal dekat sebagai ini. Lu ngajar jago. Wah luar biasa seperti itu. Jadi agen aja lu begitu. Pak justru saya pernah jadi agen Pak dong begitu. Terus gagal Pak jadi trainer. Ngerti kira-kira? Ya. Jelas kita perlu skill, tapi juga skill tanpa semangat nggak ada gunanya, betul nggak? Ketemu orang males. Oke, nggak ada semangat. Butuh nggak semangat? Yang mau ke AD siapa ya? Dari SUM mau ke AD? Ada? Semangat ya? 31 bulan bro. Oke? Yang dari UM mau ke AD? Halo? Tiga angkat tangan saya bilang nih, nggak boleh nih. Oke? Semangat ya? Semangat ya? Semangat. Oke? Semangat. Oke? Nah saya cerita keadaan saya tahun kemarin nih ya. Mudah-mudahan bisa apa namanya ada kesamaan.
Ya, kok loyo? Ayo semangat. Oke? Yang tarik kemana nih? Ke sini? Ke belakang. Sini. Nah, lihat kali apa nih? God. Betul. Kenapa God saya bawa-bawa ke kingdom? Ada ceritanya, ya. Baca tuh, awal Januari 2016, saya suka baca komik silat di HP, ya. Sambil baca komik, sambil jalan. Saya sesungguhnya, saya kan rumah kan di sini nih. Makan di CP kan bosen juga, lagi saya suka olahraga. Kalau malam itu saya makan cari yang dengan durian kosong, bolak-balik kurang lebih 3/4 jam supaya sambil jalan. Oke? Tapi supaya nggak berasa sambil baca HP, baca cerita. Baca cerita, nggak berasa ada di tikungan sini nih saya nih. Ah, mana anak? Merahnya mana merahnya? Nah, sampai tikungan sini nyemplung ke jos. Waktu nyemplung ini bukan itu saya foto, dia punya lebih dalam, lebih lebar lagi. Ini saya di internet, waktu itu bilang mau tolong ini God gitu. Ya, waktu nyemplung kaki kiri kan langsung ke bawah kan, kaki kanan kan refleks kan, saya ke tebing sininya nih, kan jatuhnya di sini, jatuhnya di sini nih, ke tebing sininya nih, jadi sosok itu dari lutut robek sampai ke bawah. Saya bayangin, mana hujan-hujan, ya sendal jepit saya copot satu hilang, bawa aliran God, oke. Terus kemudian sampai rumah, saya kan ada diabetes kan, takut kenapa-napa. Saya pikir ya udahlah, saya mandi, habis itu kotor semua, godnya kotor. Saya mandi, sakitnya bukan main kan, sakit sampai macam terus. Saya ambil sabun, saya gosok nekat, terus teriak-teriak saya. Oke, udah begitu selesai, saya ingat air tidak mati kuman, alkohol. Saya minta beli alkohol, saya gosok sendiri lagi pakai alkohol. Saya pikir kalau hanya ngebayangin susah, mendingan ngerasain. Kita kirim ada di suara. Jadi dia udah ngerasain. Udah begitu ya. Saya takutnya kan pembusukan kan. Saya ke dokter, sampai di dokter, ya sampai dokter dilihat, saya serum betadin tuh. Dokter bilang gini, kok diserum betadin? Ini mesti dibersihin lagi. Udah dok, pada sudah bersihin bukan awal. Kalau kamu bersihinnya pakai sayang dulu gitu. Iya kan? Sakit tangan kan? Itu disikat sama dia. Sikat WC. Saya kawat. Saya sampai bilang gini, ada bius nggak boleh pak dibius ya gitu. Jeksi apa yang mau dijeksi pak kan gitu kan. Singkat cerita, saya itu nggak bisa jalan, ya 3 bulanan nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana. Oke, masih nggak apa-apa gitu ya. Tuhan itu baik, berikan izinkan pencobaan untuk melatih saya. Oke, bukan melatih kelalaian saya. Oke. Belum dulu itu lompat. Nah, ini lihat gak? Si ganteng di kursi roda. Oke. Ini ceritanya kakinya tuh, kaki kelihatan kan tuh? Bekasnya kan? Oke. Ini udah gak masalah. Kita lagi ada acara kantor, lagi ke pulau. Saya masih berangkat 21 plus ikut main volley. Biasa kan jiwa muda, maupun dulu nggak terpilih voli nasional maupun voli sekolah nggak terpilih saya. Ya. Lagi main-main begitu, bola di depan ring jatuh. Saya refleks dong, saya lompat begitu kas. Teman saya cewek lagi. Ya. Itu anaknya Pak Edi namanya Fani, dia juga sama-sama kepengen dapat bola. Makanya hati-hati main bola voli nggak boleh duduk ke cewek cantik, kakinya galak. Saya kaki saya keinjak sama dia. Sebelah kanan lagi keinjak. Saya pikir cuma keseleo ya kan. Saya kiri, saya kanan, pas saya biasa begini. Tenang, santai. Hilang sakitnya. Hilang. Hilang. Hilang.
Saya rendam es, gak hilang-hilang. Akhirnya dibawa ke tempat penginapan itu dipotong, digendong, nggak ada kursi roda kan. Nah itu terakhir baru kasih roda dari tiang pulau. Oke. Singkat cerita, setelah di ronsen, digip 3 bulan baru dibuka, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi saya kemana-mana pakai tongkat ke nasabah. Oke. Ke nasabah pakai tongkat, saya kasih tahu powerful. Kenapa Pak? Kecelakaan Bu. Orang kan nggak pernah tahu apa kecelakaan. Jadi dengerin percuma, mendingan pakai gift. Gimana? Coba lagi. Oke. Oh, ini terakhir waktu. Udah berdua trik ya. Pertama jatuh di bawah. Banyak kata loh. Kedua di gift ya. Trik dulu. Ini bulan apa nih? Mei 2016. Oke. Awal September saya cuma iseng gara-gara treadmill ya ngecek, ternyata jantung saya mesti dibebas atau pasang ring. Akhirnya saya pilih pasang ring, dipasang ring jantung penang ya. 3 bulan juga mesti istirahat. Oke. Apa yang terjadi? Kira-kira kalau teman-teman ini kan mirip-miripnya yang mau ke AAD, waktu tinggal dikit kan, betul nggak? Saya punya satu ketakutan, saya punya goal saya simple. Saya tiap tahun nggak boleh gagal maintenance karena takut turun dari AM menjadi SUM, betul nggak? Ya, walaupun tiap tahun saya dapat klub, dapat startup, pernah BCC, ya. Pernah startup dan sering dapat tiap tahun ini masih dapat di Auckland 2 tiket ya teman-teman. Jadi kita lihat kondisi seperti ini punya alasan nggak buat saya nyerah? Oke? Produksi 31 Oktober 2016, produksi pribadi 182 juta. Oke? Berdasarkan SFP produksi unit 330, produksi grup 621. Untuk maintenance AM 1,5 M, berarti kurangnya berapa? 900 juta api. Itu waktu tinggal berapa bulan? Tinggal 2 bulan. Stres nggak? Stres. Teman-teman, yang kok stres ya kok? Stres kan? Dengerin tuh dia stres. Berarti dia masih manusia. Betul nggak? Kalau nggak stres, bingung ya, betul nggak? Oh lu nggak stres malah dia ketawa. Oh bagus saya segitu dulu gitu ya. Oke? Nah, nggak? Saya stres. Ngubur 900 juta api, kondisi lagi keadaan kurang fit. Betul nggak? Saya punya kekurangan di jaringan. Di dada saya kurang, ternyata cuma segini tuh. Ini produksinya segini, produksi grup saya punya 3 UM waktu itu tahun kemarin, dikit banget kan? Oke? Nah sekarang saya punya pilihan, teman-teman juga pilihan, Eko juga punya pilihan. Lu mau nyerah atau mau bertahan? Orang pola bilang, saya nyerah aja deh. Saya bilang saya nyerah. Keluarganya kan saya tahu, teman-teman saya juga tahu, agensinya juga saya tahu. Mereka juga bilang udah istirahat Pak, kesehatan lebih penting. Betul nggak? Ya, saya bisa nyerah, tapi saya tidak pernah menyerah. Saya tetap jaga semangat saya, sebab saya tahu tanpa semangat nggak mungkin. Betul? Tuhan tolong saya, tapi ada bagian yang harus saya lakukan. Doa bagian saya, semangat bagian saya, kerja keras bagian saya. Berkat itu bagian Tuhan. Betul? Baru saya ngomong dengan Pak Daniel kayak Raden. Bu, bisa Bu tahun ini naik ke AAD langsung ke AD Bu. Udah tahu caranya kan? Oke, bisa nggak? Bisa. Jangan pernah berkata, mana mungkin. Waktunya tinggal 6 bulan. Harus 1,5 miliar lagi, betul kan? Mana mungkin, tidak ada yang tidak mungkin selama kita masih mau. Betul? Pasti tentunya musiknya strategi. Nah teman-teman, saya lebih memilih bukan menyerah. Oke?
tiap tahun saya ke Paris, ke Eropa. Tiap tahun ke Eropa. Apa saya kepengen ke Eropa Prudential? Enggak. Jujur saya nggak kepengen. Kenapa? Pak Daniel tahu. Saya nggak suka apa tuh nggak suka daging babi, kambing, kebo. Pokoknya nggak suka. Keju nggak suka, mentega nggak suka, susu nggak suka. Di sana menderita nggak ya? Tahu nggak? Setiap hari saya berangkat ke Eropa, koper yang satu isi makanan semua. Sini tahu nggak apa? Indomie, nggak bukan Indomie, Popmi, teri kacang, mantap kan? Sama cabai rawit yang banyak. Iya dong, terus sekarang kan saya cuma dapat nasi putih doang, betul nggak? Terpaksa cabai rawit dimakan di nafsu juga. Oke, terus segala cemilan-cemilan saya bawa. Hari pertama enak, hari kedua enak, hari ketiga mulai enak, hari keempat enak banget. Jadi maksud saya ini jangan salah pilih goal. Kalau kita salah pilih goal, ya itu secara subconscious nolak loh. Itu ya kira-kira. Saya menderita kok, ngapain saya ke Eropa? Tapi kenapa saya ke Eropa? Gila banget kalau dikasih gratis ke Eropa. Bener nggak? Ya, goal itu mesti yang menginspirasi, goal itu yang mesti punya alasan kalau kita menjadi. Saya kasih contoh, si A sama si B mau sama-sama ke Bandung. Si A ke Bandung hanya pengen beli batagor. Si B ke Bandung karena istrinya lagi mau melahirkan lagi sekarang. Kemudian dari Jakarta mulai keluar sampai Jagorawi macet total. Yang balik yang mana? Si A atau si B? Yang nggak jadi ke Bandung? Hah? Si A, betul nggak? Kenapa alasannya? Emang apa batagor ini mau Bandung doang, betul nggak? Yang lain juga banyak enak, betul nggak? Si B bisa ngomong gini nggak? Emangnya bini gue cuma dia aja? Enggak dong, betul nggak? Ego alasanmu kuat nggak? Nangkep kira-kira? Iya dong, kuat nggak? Kalau nggak dapet gimana? Ya nggak apa-apa, tahun lalu pun nggak dapet, nggak masalah, tetap hidup. Ya, oke. Nah, jadi kita lihat di sini. Kita langsung. Jadi mulai ngerti nih ya. Saya punya alasan nggak sekian banyak track record kesehatan yang kurang bagus? Betul nyerah, ya dong. Tapi produksi 31 Desember pribadi 940 juta. Oke. Double tangga. Kemudian produksi unitnya 1,1 M. Produksi grupnya 1,5 M. Lolos kan? Maintenance kan? Lolos kan? Ini ada keanehan nih. Nguber berapa tuh 700 juta api bisa tinggal nguber 60 juta api untuk di sisi nggak bisa. Kenapa? Karena udah tercapai ya itunya apa namanya? Maintenance tercapai. Iya betul lah capek. Lemes saya udah. Orang yang ngomong apa ya di saat lagi Uber pak atau begitu. Uber masa nggak dapat orang 100 juta dapat pasti bisa lah. Saya mau bergerak loh. Kenapa? Itu subconscious begitu. Kekuatan 9 kali lipat, oke? Kalau goal Anda ada di subconscious dan punya alasan yang kuat, itu akan membuat Anda bergerak. Oke? Goal saya apa sih? Goal saya bukan apa namanya? Bukan double startup Auckland. Apalagi tahun ini ke Paris, sudah 3 kali ke Paris. Oke? Ya, tapi saya cuma takut turun. Cuma itu doang, saya takut turun. Oke, puji Tuhan. Saya cuma takut turun. Buat saya turun itu memalukan. Buat saya malu banget turun. Cari goal yang alasannya kuat, yang kalau nggak dapat, ya rasanya gimana sih kalau bisa cari baygon rasa strawberry. Tapi jangan bener ya, ntar tiba-tiba di RCTI keluar gara-gara pembicara terkenal ada 8 yang minum strawberry. Oke ya, ngerti kira-kira ya. Jadi punya alasan yang kuat. Jadi nyusun goal jangan asal. Kenapa seringkali kita nyusun goal gampang, tapi tiap tahun nggak pernah tercapai. Kenapa? Pertama alasannya nggak kuat. Ya,
Kedua, track recordnya nggak dilihat. Tahun kemarin itu berapa? Saya tanya cuma 200 juta api, 50 juta api sebulan, betul? Ya, sekarang 150 juta api. Kalau 6 bulan berarti baru 100, berarti kurang 50. Kerjanya masih sama nggak dengan tahun kemarin? Kalau masih sama, lu bilang mau bohong lu. Saya sorry nih, saya ngomong apa adanya. Betul nggak? Yang ngomong itu logikanya Pontius, tapi yang kalau bicara yang ngomong Pontius itu beda. Betul nggak? Coba deh, anak tetangga sedang sekarat di ICU. Wah, kemudian suami kita yang suami-suami gelisah nggak? Gelisah nggak? Enggak lah, paling kesian dulu. Kalau gelisah, gue pikir ada yang sedih. Terus dia bilang, tetangga bilang gini, jual Pak rumahnya Pak, buat anak saya Pak di ICU. Mau jual nggak? Mau jual nggak? Jual mobil mau jual nggak? Kalau anak sendiri mau jual nggak? Jual. Bedanya? Value-nya, betul? Value-nya. Value itu keyakinan yang sudah mengkristal. Nah teman-teman. Jadi kita lihat di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Aku bisa. Kita nyanyi dulu ya. Ya, Eko, bilang aku bisa. Teman-teman yang udah nyampe aku bisa. Berputus asa, gagal dan
saya bisa. Silakan dulu. Ya, orang ini ada lucu banget dibilang bisa. Oke, semangat aja nggak perlu, nggak cukup. Ya, saya kasih tahu, bikin orang semangat gampang. Sekarang semangat kan? Ketemu orang cerita, ketemu orang ngobrol sini, tapi ditolakin berpuluh-puluh orang. Stres kan? Stres. Dari pinter kan jadi bego, betul nggak? Iya dong. Semangat itu perlu, tapi skill juga perlu. Oke? Ya. Jadi motivasi itu perlu nggak? Perlu. Saya bilang sama teman-teman, lu kalau kebanyakan dimotivasi tapi skillnya nggak nambah, yang jadi lu stres, akhirnya trauma. Oke? Seimbang ya. Oke, kita maju lagi. Punya goal nggak? Ini yang paling penting. Bukan paling penting, bagian penting. Punya goal nggak? Tanya sebelahnya goal lo. Goalnya apa? Tanya orang gampang. Goalnya apa goalnya? Gak usah ngomong dah. Sorry. Ini kelihatan gak enak. Kalau lo punya goal mantap, oke? Goal dia bilang kalah. Udah begitu aja, belum tentu benar, betul nggak? Apa yang mikir? Apa ya? Nanti kadang-kadang saya kalau ngomong gak kasar loh. Ya, tapi hatinya lumpuh. Oke ya, nanti pikir apa? Bisa ngerti ya? Jadi mesti punya goal. Jangan pakai kalau saya paling sebel kalau kayak gini. Kalau apa mau ngalir aja lah Pak, terserah Tuhan. Kalau ngalirnya ke laut enak, mau ngalirnya ke got. Lu ketemunya pasukan orangnya. Oke? Saya mau tanya. Kalau saya punya goal ke puncak, oke? Ke puncak. Terus kemudian macet total. Teman saya bilang gini, kita ke Anyar aja yuk. Kayaknya Anyar lebih bagus. Oke? Saya ke Anyar apa bos? Kenapa? Tujuan saya, goal saya itu puncak. Tantangan itu biasa, kendala itu biasa. Itu kita harus hadapi. Kalau saya terbalik ke Anyar kemudian juga macet lagi, bilang ke Ancol aja. Banyak kita nggak mencapai. Saya punya alasan untuk bilang, aduh kesehatan lagi begini. Teman-teman tahu, saya datang ke nasabah saya. Ya. Dalam keadaan pasang ring jantung itu benar-benar pasang ring itu cepat capek loh. Rumahnya kan agak tambah dikit. Saya mau, kenapa kok ya tuh enggak? Ya habis pasang ring sebelum begitu. Kenapa? Ring jantung saya cerita dia masuk penyakit kritis. 678. Kadang-kadang saya punya kesempatan untuk tidur aja di rumah. Waktu saya pakai tongkat, saya samperin nasabah saya punya duit, nggak punya duit ngapain sudah capek serius nih, kita ini bisnis bukan hanya berteman, betul nggak? Kalau berteman kan beda, kita bukan lihat duitnya. Dia lihat pincang begini gitu, nggak punya duit, kenapa Pak? Kecelakaan, Bapak udah janganlah Pak, amit-amit Pak, gitu boro-boro saya nggak punya duit, susah kan? Oke, nangkap kira-kira? Ya, jadi punya goal nggak? Punya goal nggak sampai 30 Juni ini? Nggak punya Pak? Jelas aja lu, nggak dapat apa-apa. Pernah naik taksi? Nah, waktu ketika pertama kali belum mantap ada di taksi, tukang taksi tanya, mau kemana Bapak, Ibu, betul nggak? Terus kita bilang terserah apa aja. Aku nggak punya tujuan Pak, bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Punya goal nggak? Sampai 30 Desember punya goal nggak? Kalau maunya bikin goalnya, nanti ketemu sama leader lagi, oke? Bikin, tapi goalnya punya alasan nggak?
Kalau saya simple, saya nggak gaul ke Eropa, saya gaulnya cuma 1,5 M minimal untuk grup. Saya tahu leader saya kurang. 3 tahun yang lalu saya punya agent, sekarang udah stop jadi agent, itu dia bisa 400-an juta api. Oke. Akibatnya untuk maintenance saya cukup startup udah selesai. Cuma dapat startup. Jadi saya dapat 2 tiket, kadang-kadang di sisi itu tergantung keadaan grup. Nah kan kira-kira karena saya memang jelas kalau saya gini deh, goal itu kan tujuan. Siapa di sini yang vegetarian? Ada ya? Ada. Tapi nggak datang. Atau yang nggak doyan daging, terus datang ke restoran saya dibayarin ke restoran bakmi yang pakai babi begitu. Saya lihatnya udah enak, maaf ya teman-teman ya, karena saya dari masih kecil nggak doyan babi, nggak doyan minyaknya, nggak doyan kambing, nggak doyan segala macam, betul nggak? Dibayarin bagaimanapun saya nggak mau, betul nggak? Ngerti ya kira-kira? Bagaimana Anda bisa bilang saya kok pengen ke AD, tapi nggak ngerti soal AD, atau ke AD biasa-biasa saja, nggak bisa dong. Betul nggak? Nggak bisa biasa-biasa. Tahu dengan AD, sebenarnya bukan AD-nya, komisi kalian bertambah itu untuk siapa? Saya paling benci sama orang kalau saya tanya, lu capek-capek bisa buat apa? Buat anak Pak, sombong lu, saya bilang begitu. Kenapa Bang, ini perempuan kebanyakan? Buktinya lu sekarang nggak ada bedanya. Iya dong, kerja lu juga sama, cara lu juga sama, nggak ada bedanya. Bilangnya sayang anak, lu mesti minta ampun sama anak, lu bilang lu anak di bawah. Nanti kira-kira kenapa? Karena ini jelas alasannya bukan seperti itu. Betul? Manusia itu secara hedonisme menyukai kenikmatan, menghindari penderitaan, betul nggak? Iya dong. Memangnya prosedur orang ditolak nggak menderita? Itu nggak prosedur menderita kan? Lebih nikmat mana melihat anak menderita atau diri menderita? Itu tergantung value-nya masing-masing. Oke? Ya. Jadi saya punya goal nggak? Saya punya goal. Teman-teman punya goal nggak? Tanya saudara punya goal nggak? Tanya goalnya apa? Tanya dong. Tanya goalnya apa? Jangan ngejauh gini ya, saya golongan O. Golongan darah itu ya. Oke, punya goal nggak? Ya, oke, kalau nggak punya goal, pantas aja udah punya goal aja bisa ditanya alasannya apa, serius atau enggak. Yakin nggak sama goalnya? Ayo, gimana saya yakin Pak? Waktu tinggal 30 hari, potong 3 hari, tinggal 27 hari. Dipakai puasa pas sebulan habis. Mana mungkin Pak? Saya bisa bilang seperti itu. Ya. 10 bulan cuma berapa tadi? Cuma 600 juta api yang belum, betul nggak? Saya bisa bilang nggak mungkin, betul nggak? Ketika saya bilang tidak mungkin, maka semua tertutup. Ketika saya bilang mungkin, bisa iya, bisa enggak. Betul? Jadi di sini saya dorong untuk yang belum mencapai AAD, jangan bicara masih 30 hari, jangan bicara masih berapa hari, bicaranya berapa banyak saya kerja keras. Oke? Bicaranya berapa banyak saya kerja cerdik. Oke? Pertama ada di berapa? Belum ya? Punya strategi nggak? Banyak orang nggak punya strategi. Strategi penting loh dalam peperangan, apalagi yang suka baca Sun Tzu. Oke? Strategi penting nggak? Penting. Itu saya datang pakai tongkat bagian strategi bukan? Iya. Strategi biar dia lihat saya pakai tongkat, betul nggak? Ya dong. Saya datang dengan agak ngap-ngapin dikit. Pede nanya, oke? Ya. Itu strategi nggak? Strategi. Oke? Ya. Nah, saya cerita nih ya apa yang saya lakukan. Step pertama, doa. Nggak tahu buat teman-teman, buat saya itu
awalnya apa itu yang paling utama buat saya. Saya lagi lemes karena keadaan, lagi down karena tantangan segala masalah. Doa itu penting. Penting. Saya doa sama Tuhan, kalau saya capek 1,5 saya turun dengan malu dah. Saya dapat semangat. Dapat semangat. Oke. Tapi kan nggak cukup semangat. Betul? Ya. Yang mau adik doa menurut agama masing-masing. Yang mau adik doa menurut agama masing-masing. Masalahnya teman-teman percaya nggak puasa doa itu luar biasa? Oke? Ya. Jadi jangan lupa doa ya. Doanya cuma 1,5 M. Doa jangan dalam tidur. Doakan goal Anda. Nah, kita buat strategi ini. Punya SMA? Saya cari nasabah saya. Dari sekian banyak ada yang punya duit dong, betul nggak? Saya cari yang punya duit yang masih bisa ditingkatkan. Saya kebanyakan jual manager. Ya, kalau new bisnis saya agak jarang, tapi lumayan ya. Jadi saya lihat, pertama yang punya duit, kedua yang umurnya berapa, 40 tahun ke atas, kalau 30 tahun ke atas biar saya jalan sampai ke atas. Kenapa om? Kejantung, jantung udah tua sih, gitu kan? Bener kan? Kalau nyari yang seumur, yang sakit ya Pak? Sakit. Untung Tuhan tolong saya, 40 darah jantung saya, 2 pasang ring rencananya 4. Jadi akhirnya 2 ring, 5 baru. Yang 2 itu bengkok dan kecil. Untung dokter di sana sabar, dimasukin ring. Terakhir dia cabut kembali. Kenapa? Karena kalau diterusin pecah dan saya ini, saya bisa mati. Bisa. Saya bilang begitu. Takut ada doa. Ya. Banyak masalah saya beli penyakit kritis. Ya. Jadi kita jangan jangan ibarat petinju, jangan mengumpul sembarangan lah. Carilah orang yang berduit, carilah kalau udah penyakit itu, carilah yang umurnya lumayan, betul nggak? Anak umur 17 ini butuh 3 M pakai kanker, rumahnya marah. Oke? Nangkep kira-kira ya? Punya SMA? Bisa cari nasabahnya? Saya tiap tahun upgrade nasabah itu, heran nasabahnya nggak bosan-bosan aja. Ya. Rata-rata nasabah saya itu paling kagak 1 orang ke 3 polis dan keluarga. Kalian punya duit ya? Udah gitu, udah 3 polis di baru masih datang lagi, nambah lagi. Oke, ya. Step 3, jual penderitaan. Tadi saya bilang, manusia itu menghindari penderitaan, mencari kenikmatan. Atau program PPH, udah mulai banyak jual PPH. Oke, ya itu juga enak tuh kalau ini dapatnya ya. Oke, nah jadi kita lihat jual penderitaan. Saya kasih contoh penderitaan begini. Ada seorang single parent, seorang ibu single parent punya anak, ya, yang mantap jual apa? Punya duit yang mantap jual apa? Oke, saya bilang begini, ya, saya bilang Bu, Ibu untuk biaya hidup hari-hari, untuk pendidikan anak-anak, untuk untuk keluarga, untuk biaya hidup hari-hari berapa? Dibilang misalnya ya 20 juta ada. Ini cuma angka doang, bisa berubah ya, 20 juta. Bu, pernah terpikir nggak Bu? Hidup anak-anak itu sekarang bergantung dari ibu. Fakta mengatakan setiap orang pasti meninggal. Betul nggak? Saya mau berikan opini. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan dan caranya bagaimana. Amit-amit andai kata terjadi. Nggak usah begitu dulu Bu. Andai kata penghasilan ibu berkurang dari 20 juta Bu, cuma 10 juta. Menderita nggak? Biasa dapat 20 juta sebulan, sekarang 10 juta sebulan. Menderita nggak?
Yang paling berita siapa? Anak-anak. Lalu saya bilang fakta mengatakan setiap orang itu akan pasti meninggal, tetapi tidak tahu kapan dan bagaimana cara. Kalau itu terjadi kepada ibu, amit-amit ya bu, penghasilan ibu nol, siapa yang paling menderita? Anak. Ibu bayangkan, anak ibu diusir dari sekolah. Ibu bayangkan, tadinya naik mobil bu, naik ojek. Ibu bayangkan, untuk makan harus berharap kepada saudara-saudara. Tragedi itu benar. Jadi bu, ibu harus siapkan sebesar, kalau 20 juta itu 2M ya. Hitungan dari mana kalau deposito itu dapat sebulan 20 juta. Oke? Ibu harus siapkan 2 miliar supaya kalau ada apa-apa jangan sampai tuh anak ibu sudah kehilangan ibu tapi kehilangan masa depannya juga. Ibu harus siapkan 2M, kumpulin dari sekarang. Oh benar juga ya Pak. Tapi masalahnya bu, umur orang juga ada yang tahu, baru kumpul 3 bulan lewat, siapa yang menderita? Bu, saya punya program. Ibu hanya cukup bayar sekian. Kalau sampai terjadi apa-apa, dapat 2M. Oke. Semua teori ini orang asuransi tahu, tapi bagaimana membuat menyangkut ke emosi daripada nasabah kita. Emosinya kita dapatkan. Sampai emosi marah-marah ya, nanti kira-kira emosinya kita dapat. Nah, jadi itu kan salah satu strategi. Kenapa rekening biasa, rekening A dan rekening B itu dulu laku? Kenapa? Emosinya angka-angka. Bagus mana bu? Rekening biasa, rekening khusus. Oke. Nah, teman-teman, jadi ini sangat perlu. Ya, oke, jual penderitaan. Kalau saya bisa, Anda juga bisa. Bisa udah. Ada yang memotong. Coba dibalik sebelum. Mundurin. Ini penting nih. Oke, ini penting. Yang mau ke AD, yang mau ke Paris dan lain-lain, oke, kita bahas ini. Ini penting. Ini merupakan konsep saya. Jadi saya memakai kata-kata ini, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada yang di hadapanku. Di belakangnya kegagalan yang lalu. Oke. Bagi Eko itu dari bulan Mei sampai bulan Januari saya bilang itu kegagalan. Oke. Bagi teman-teman yang kemarin tidak bisa promosi itu kegagalan. Jangan berfokus kepada kegagalan. Oke? Jangan berfokus dulu aja gua nggak bisa. Sekarang apalagi aja udah pada nggak ada. Jangan berfokus kepada kegagalan apapun alasannya. Saya tahun kemarin bisa berfokus kepada udahlah nyerah aja lah. Kesehatan udah begini, bla 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 bla. Oke? Nah, mengarahkan diri kepada apa di hadapanku, di hadapanku berbicara goal. Tadi saya bilang goal itu sangat penting. Goal itu sangat penting. Berbicara goal, ada satu cerita dan kebanyakan ini tanpa disadari kita ada di sini. Ada perlombaan memanah. Ada mana orang Inggris dia bilang katanya gua minta jeruk yang agak gede ditaruh di kepala orang. Mana sih gambarnya orangnya pokoknya ya. Kepala orang dalam jarak 100 meter. Si Inggris bilang begini. Ada resikonya.
Resiko ini. Dos, pecah jeruk, dos. Orang-orang teriak, dia naik ke podium dan bilang begini, I am the itu. Oke. Terus orang Amerika nggak mau kalah, dikecilin lagi. Apel kata lebih kecil. Apel kan lebih kecil kan? Terus kemudian apa namanya? Jarak 100 meter lagi. Keker lagi. Kali ini agak hati-hati, soalnya kenapa? Lebih kecil. Ya, lebih kecil. Digerakkan slow motion. Ini bicara gol ya. Dus, pecah ininya. Wah, pecah. Orang-orang tepuk tangan, dia bicara dalam Amerika, I'm Superman. Oke, orang Indonesia. Oke, nggak mau kalah dan luar biasa. Di olahraga terlalu luar biasa kan. Dia bilang kalau jeruk itu biasa, katanya. Apa itu biasa? Saya dukung. Mau dukung? Ini banget kan? Biasa. Ya. Wah, gila. Semua tepuk tangan kan? Oke. Lepas dulu. Ulang dulu lagi kan? Dia tembak. Secara slow motion. Luar biasa, jidatnya pecah. Orang-orang bilang, weh, dia tetap naik ke panggung, dia bilang begini, I'm sorry. Jadi kan, apa itu? I'm Superman, I'm Robin Hood, dia bilang, I'm sorry. Gitu kan? Banyak orang cuma bilang, I'm sorry, nggak jadi AAD. I'm sorry, nggak jadi AD. I'm sorry, nggak start club. Lu boleh bilang I'm sorry, tapi anak lu yang paling menderita. Pengeluaran tetap terus jalan. Oke? Jadi teman-teman, aku tidak berlari tanpa tujuan, masih bicara goal. Dan aku bukan petinju yang sembarangan bicara strategi, jangan sembarangan. Tadi kelewat dari sini berbicara strategi, bicara goal. Anda harus punya semangat, Anda harus punya goal, Anda harus punya strategi. Saya yakin, ya, walaupun waktu tinggal 27 hari, Anda bisa. Oke? Yang mau ke AD, Anda bisa. Yang mau ke startup, dapat startup PCC, Anda bisa. Oke teman-teman? Ya. Bisa? Bisa. Semangat? Semangat. Tepuk tangan buat Anda semua. Oke? Kalau belum habis? Kalau belum habis, ya pesannya udah habis. Oke teman-teman ya, semangat oke? Anda bisa AD? Bisa.